Tanaman pule ini seberapa menjanjikan? Kalau saya katakan amat menjanjikan. Ya, dari tadi ini 80 juta saya jual. Ada pohon pule di sini yang harganya menembus harganya sampai 100 juta. Leluhur kita telah menanam, kemudian kita menikmati hasilnya, maka kita harus menanam agar kelak anak cucu kita dapat menikmati hasilnya. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah, owner dari perkebunan pule dan kamboja di daerah Geraha Raya Bintaro ini. Mari kita keliling ke kebun kami ini. Yang di kebun kami ini terdapat beberapa pohon yang eksotik, diantaranya pohon pule dan pohon-pohon kamboja yang ada di sini. Jenis pohon pule yang kita ada di sini, jenis pohon pule itu ada dua. Satu jenisnya pohon pule putih, dan yang kedua pohon pule hitam. Asalnya itu kalau pule itu dia dari daerah Asia, karena tanaman pule ini biasanya tumbuh di daerah beriklim tropis gitu. Perbedaannya antara pule putih dan pule hitam itu, kalau pule putih itu dia batangnya putih, sedangkan daunnya itu lebih lebar. Sedangkan kalau pule hitam, batangnya itu agak hitam dan daunnya agak lebih kecil. Perbedaannya seperti ini: pule putih, kulitnya dia putih, kemudian daunnya agak lebih lebar. Sedangkan kalau pule hitam, kulitnya itu lebih kasar dia. Kulitnya berwarna hitam, lebih kasar, dan daunnya itu lebih halus dari pule putih. Kalau dari harga antara pule putih dan pule hitam itu lebih mahal pule putih. Perbandingannya, kalau misalnya pule putih itu harganya kisaran misalnya 10, kalau pule hitam itu harganya 7. Secara umum kalau pule putih itu untuk tanaman pule ini fungsinya itu yang pertama untuk tanaman perindang. Yang kedua tentunya dia sebagai penyerap karbo, dan yang lainnya salah satunya ada dia tanaman ini ada manfaatnya, khasiatnya. Dari kulitnya ini, kulit pule ini bisa dijadikan sebagai obat. Kalau di kampung itu dijadikan sebagai jamu. Kulitnya diambil, kemudian direbus, dan dari air rebusannya itu diminum. Seperti demam gitu, dapat menghilangkan demam. Selain demam, khasiatnya untuk tubuh itu biasanya kalau kulit kita memar gitu. Kulit kita memar, dari air rebusannya itu bisa kita minum, dan insya Allah memar kita sembuh. Pengiriman kalau yang dekat segini di sini sekitar Jabotabek. Kalau yang paling jauh itu terakhir minggu yang lalu kita kirim ke daerah Labuan Bajo, ke sana, kemudian ke Sulawesi. Di sini ada pohon yang langka sampai ratusan tahun, itu di sana. Ini kebetulan pohon ini umurnya ratusan tahun, dan alhamdulillah tanaman ini sudah laku. Seminggu yang lalu sudah diberi nomor. Tanaman ini sudah diberi nomor, insya Allah dalam jangka 2 minggu lagi akan kita pindah ke daerah Cipanas, ke tempat wisata di sana yang sedang dibangun. Alhamdulillah pohon ini laku di harga 80 juta. Ya, kalau keunggulan dari pohon ini, satu dilihat dari karakter batangnya. Di batangnya ini karakternya bagus, dia berurat-urat,
kemudian nanti daunnya ini memayung gitu. Karakternya ini bagus. Dari awalnya tanaman ini saya dapatkan dari daerah Ujung Genteng, Sukabumi. Waktu itu 1 tahun yang lalu saya sedang ada pekerjaan di daerah Pelabuhan Ratu, di sana pengiriman pohon. Kemudian saya ngirim tanaman ke sana itu pule yang tidak sebesar ini. Tak kala saya tanam, ada warga sekitar datang, "Pak, di daerah saya ada yang lebih besar dari ini." Nah, kebetulan waktu itu saya ada waktu, saya survei ke sana. Ternyata ada di daerah Ujung Genteng. Saya lihat, wah, eksotis juga pohonan ini. Dan mereka mengatakan pohon ini umurnya di sana itu sudah ada dari uyut mereka, kakinya mereka sudah ada. Jadi pohon ini ada di pinggir sawah di daerah sana. Ini umurnya diperkirakan sudah ratusan tahun di sana. Cara pengirimannya itu dari kita ambil dari sana, dari daerah Ujung Genteng itu kita gali, kemudian daunnya kita pangkas, kemudian kita keluarkan dari hutan. Nah, setelah kita keluarkan dari hutan, kita baru taikan ke atas, kita pindahkan ke atas truk dengan cara manual, ya, dengan katrol, ya. Akan tetapi sebelum kita tinggalkan tempat itu, kita tanam kembali sebanyak 10 pohon untuk penggantinya pohon yang kita ambil sebagai reboisasi. Kita ganti pohonan satu, kita ambil, kita ganti 10 bahkan sampai 20 pohon sebagai penggantinya, sebagai nanti agar anak cucu kita dapat menikmati hasil yang kita tanam. Kalau ada peribahasa Arab mengatakan qad gharaza man qablana fa akalna wa nagrisu nahnu liyakula man ba'dana. Ya, leluhur kita telah menanam, kemudian kita menikmati hasilnya, maka kita harus menanam agar kelak anak cucu kita dapat menikmati hasilnya. Itu peribahasa Arab. Background saya memang bukan di pertanian, tetapi kebetulan orang tua kami dulunya petani, dan saya rasakan pertanian, perkebunan itu sangat mengasihkan gitu. Salah satu hobi saya ya bertani, dan hobi saya dapat menghasilkan. Ya, hobi yang dibayar itu yang paling enak. Dari sekian tanaman, awalnya dulu saya dagang di sini sebenarnya bukan tanaman pule. Awalnya itu saya dagang di sini tanaman kecil, kemudian dengan berjalannya waktu, ya ternyata tanaman pule itu lebih menjanjikan dari tanaman yang lain. Tanaman pule ini seberapa menjanjikan, kalau saya katakan amat menjanjikan. Satu, karena dari sisi manfaat dia ada. Kedua, dari sisi estetikanya, keindahannya dia ada. Dan saya sebagai penjual juga sebenarnya dari sisi ekonomi ada. Banyak gitu manfaatnya dari pule ini. Dahulu saya pernah sempat berhayal gitu. Sempat berhayal waktu saya belum menikah gitu ya. Waktu saya belum menikah itu saya berhayal bagaimana nanti suatu saat kalau saya nikah, kemudian saya punya anak, dari mana saya cara menafkahinya. Dan ternyata dari hasil budidaya ini, alhamdulillah, dari saya sebelum menikah sampai sekarang punya anak, kemudian alhamdulillah sudah punya kendaraan, kemudian sekarang ada rencana kita mau bangun kontrakan, dan insya Allah kita mau berangkat ke Tanah Suci dari hasil budidaya ini. Alhamdulillah. Omsetnya paling minimal sebulan itu, kalau lagi sedang minim-minimnya itu 50 juta per bulan. Maksimalnya itu tanaman kita, ya namanya tanaman itu kadang tinggi, kadang turun, tapi maksimal itu saya rasa pernah sampai sebulan itu 400 sampai 500 juta dari budidaya pohon pule ini. Nah, sekarang kita bawa ke pohon pule yang harganya lumayan gitu. Ya, dari tadi ini 80 juta saya jual. Ada pohon pule di sini yang harganya menembus harganya sampai 100 juta. Ya.
ini pohonannya. Ini pohon pule harganya menembus sampai 100 juta. Dan pohon ini sudah, alhamdulillah sudah laku. Rencana bulan November ini kita akan tanam. Sudah dipita, ini sudah dipesan dari bulan Mei yang lalu. Dan insya Allah akan kita tanam. Nah, ini untuk di daerah Pamulang, insya Allah akan ditanam di bulan November esok. Ini harganya sampai 100 juta. Kenapa bisa sampai 100 juta? Karena pohon ini memiliki karakter yang unik. Dia punya bonggol, batang, karakternya bagus ini. Karakternya unik. Dan pohon ini besar. Ya, kalau pohon ini besar, bonggolnya semakin besar, maka harganya akan semakin tinggi. Itulah keunikan pule di situ. Pohon pule bisa sebesar seperti ini umurnya bisa kisaran 100 tahun, bahkan lebih. Karena dahulunya pohon pule ini awalnya itu satu batang atasnya dipotong, diambil kayunya, kemudian tumbuh tunas-tunas baru seperti ini. Dan ini usianya kira-kira 100 tahun lebih gitu. Makanya yang menjadikan pohon pule ini mahal, ya pohon pule itu tidak ada yang karakternya yang sama. Karakternya berbeda-beda, dengan jenisnya yang berbeda-beda. Dan pertumbuhannya untuk sebesar ini, itu lama. Langkah awal kalau kita ingin bertani atau berdagang tanaman Kamboja atau pule, yang pertama kali itu kita harus tahu pasar. Ya, kita harus tahu pasarnya, tanaman ini harus kita jual kemana, kemudian tanaman ini kita cari dari mana, ya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kita harus mencari supplier yang benar-benar memang di bidangnya, gitu, agar kita tidak tertipu. Saya pernah merasakan ditipu sama supplier gitu. Kita sudah dulu awal-awal saya berdagang gitu, waktu itu saya sudah ngasih uang panjar, uang DP kepada mereka, uang kita sudah kasih, tanaman tidak kunjung tiba. Jadi itulah tip-tipnya, tip untuk sukses giat bertani pohon pule. Dan untuk paling minim tanaman pule dan Kamboja ini, paling minim yang pertama kita harus punya lapak. Ya, punya lapak, punya tempat usaha. Nah, paling minim kita punya usaha untuk awal dagang itu yang paling minim, yang pertama niat, paling minim. Kalau ada niat, insya Allah apapun bisa kita kerjakan. Karena ada orang yang punya modal besar, tapi niatnya tidak ada, maka percuma. Kalau dikatakan dirupiahkan berapa paling minim saya katakan punya modal 5 juta, sudah bisa dagang pohon Kamboja dan pohon pule. Caranya bagaimana? Kita beli 1 atau 2 pohon dulu, kemudian kita cari konsumen, ya, kita cari pasar, kemudian setelah kita jual, tentunya besok kita beli lagi 1 atau 2 pohon lagi, lama-lama akan menjadi banyak.